Kalau kita bicara bab tentang sholat, maka di awal-awal itu nanti kita disebutkan tentang ahamiyatus sholah, ya. Bagaimana urgensi sholat, ya. Sejauh mana kedudukan sholat dalam syariat itu. Kemudian ahamiyatud dakwah, ahamiyatul amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, ya. Itu sebuah sub pembahasan yang enggak lepas luput daripada pembahasan para ulama dalam kitab-kitab yang mereka tulis, ya. Sehingga kita bicara urgensi ini memang penting dikarenakan ada sikap meremehkan sesuatu itu disebabkan karena memang mereka tidak memahami seberapa urgen sesuatu tersebut. Mereka tidak memahami seberapa besar kedudukan sesuatu tersebut, ya. Sehingga kemudian berdampak dia meremehkan sesuatu tersebut, ya. Kalau kita kemudian membawa satu tas, umpamanya tas kecil berisi perhiasan, emas dan barang-barang berharga yang lain, ya. Karena kita mengetahui apa yang ada dalam isi tas tersebut, tentu kita akan memperlakukan tas tersebut berbeda, ya. Kita akan memperlakukan dia sangat istimewa. Berhati-hati betul kita membawa tas tersebut, berhati-hati kita betul dalam menaruh tas tersebut, ya kan? Tidak sembarangan, tidak meremehkan apa yang kita bawa, ya. Kenapa? Karena kita tahu yang ada di dalamnya adalah barang berharga. Kita tahu betapa besar kedudukan barang yang ada dalam tas tersebut, ya. Sholat pun harus kita taruh di depan, ya kan? Taruh di depan, khawatir kalau nanti sujud diambil dari belakang, ya kan? Begitu ketatnya kita memperhatikan masalah tersebut, ya. Kalau kemudian kita tahu barang itu isinya hanya sekedar sarung, alat tulis, mungkin kita akan sedikit meremehkan barang yang kita bawa, ya. Kita taruhlah depan, ya kan? Kalau hilang tidak ada masalah, isinya cuman sarung sama buku sama pulpen atau apalah, biarlah. Itulah perlakuan kita terhadap sesuatu yang kita tahu barang itu sangat berharga atau tidak berharga, ya kan? Demikian juga dalam masalah syariat, ya. Terkadang orang meremehkan sholat, umpamanya. Kenapa? Karena memang tidak memahami sejauh mana, tidak memahami dengan baik sejauh mana urgensi sholat bagi dirinya, sejauh mana urgensi sholat dalam syariat, sejauh mana kedudukan sholat itu dalam syariat itu sendiri. Ketidaktahuan mereka terhadap masalah tersebut akhirnya apa? Melakukan suatu tindakan meremehkan sholat. Bisa jadi adzan sudah dikumandangkan, ya kan? Ya tetaplah beraktivitas dengan aktivitasnya, karena memang dia tidak memahami seberapa besar urgen sholat itu, ya kan? Dia tidak memahami seberapa besar berharganya sholat itu bagi dirinya dan bagi dinnya ini. Sehingga kemudian dia terlantarkan begitu saja, ya, diabaikan begitu saja masalah sholat itu, ya. Padahal kalau kemudian dikaji, ya, bagaimana sikap para ulama, ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika sholat itu tidak habis-habisnya beliau bernangis sampai jatuh pingsan dan sebagainya, karena memang memahami urgensi sholat itu adalah silatun bainallahi wa baina rabbih, ya kan? Beliau memahami bahwasanya sholat itu perantara langsung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantara langsung sudah. Nggak ada protokoler apapun, nggak ada hijab apapun antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu beliau mengetahui urgensi sholat demikian, beliau habiskan untuk kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau habiskan waktunya untuk kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kemudian beliau banyak menangis dalam sholatnya. Utsman bin Affan kalau kemudian waktu sholat qiyamul lail datang, kesempatan itu tidak beliau sia-siakan untuk kemudian menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, ya kan? Kenapa? Karena beliau memahami urgensi sholat adalah sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya, sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihni bis sholat. Ya Bilal, tenangkan saya dengan sholat. Tenangkan saya dengan sholat. Ya. Jadi sholat itu ibarat qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan, penyejuk hati. Ya.
Urgensi sholat yang begitu tinggi sebagai penyejuk, penenang jiwa dimanfaatkan betul oleh Utsman bin Affan untuk kemudian menghabiskan waktu sholatnya untuk sekali qiyamul lail selesai Al-Quran. Karena apa? Karena beliau merasakan disitulah tempat beliau untuk kemudian menenangkan jiwa beliau. Ya. Urgensi sholat begitu luar biasa kan begitu ya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab tertinggal sholat harus kemudian beliau infakkan. Kenapa? Karena memang sholat lebih berharga daripada yang lainnya. Sehingga beliau perlakukan sesuatu itu sangat berharga sekali. Itu ketika mereka mengetahui bagaimana urgensi sholat. Ya, dia akan perlakukan sedemikian rupa. Karena dia mengetahui sesuatu itu barang yang sangat berharga. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salatah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya kan? Akan datang satu masa nanti generasi yang ada ussalah, yang banyak menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan banyak mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan nyesal. Nah, satu syariat kalau kemudian tidak memahami betapa urgensinya akan jatuh pada sikap-sikap meremehkan hal tersebut. Ya. Akan jatuh pada sikap meremehkan tersebut, ya. Begitu juga thalabul ilmi, ya kan? Ketika tidak memahami seberapa urgen thalabul ilmi bagi seorang muslim, bagi seorang pejuang, bagi seorang aktivis, bagi seorang pribadi muslim, akan jatuh pada sikap meremehkan thalabul ilmi. Banyak hal-hal begitulah yang kemudian banyak menyebabkan orang meremehkan sesuatu karena memang tidak memahami sesuatu tersebut sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, bagi perjuangannya, bagi kehidupan dia di dunia maupun di akhiratnya.